Sewaktu Soekarno lagi sekolah di rumah Cokro Minoto. 2 hari lagi penyolokan, Soekarno datang ke sini. Revolusi apa yang tidak pakai bom? Hari esok tanganmu, hai pemuda, kamu akan jaya. Kuatkanlah pribadimu. To the people, for the people, from the people. Soekarno bicara gitu kan. Oke. Saudaraku, adik-adikku dari seberang sana datang ke sini kan wajib ditanya oleh tuan rumah. Barangkali ada maksud apa, anak-anak itu mahasiswa akan perlu apa jauh-jauh dari sana datang ke rumah kakak kalian. Barangkali perlu ditanyakan namanya kamu. Keterangan kami sebenarnya sini cuma untuk mencari sumber referensi atau masukan-masukan dari KPM mengenai tentang apa yang sekarang terjadi itu anak muda zaman sekarang dan perbedaannya anak muda zaman sekarang dan yang zaman dahulu. Apakah ngerasa bahwasannya zaman sekarang ini anak mudanya berbeda atau sama rasa nasionalisnya kepada bangsa ini? Hanya sekedar itu aja. Jadi emang zaman dulu, zaman sekarang ya pasti ada perbedaan. Satu ya usia, kedua ilmu pengetahuan semakin maju. Ujung-ujungnya ilmu agama seolah tidak ada akibat ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan zaman sekarang bisa bicara jauh. Dari sini ke arah bisa bicara langsung. Dulu mana? Apalagi zaman sana, nabi-nabi. Pernah Soekarno bicara kepada saudara-saudaranya yang ada, perjuangan kamu akan lebih berat dari perjuangan kami. Karena perjuangan kami melawan penjajah. Tapi perjuangan Anda saja melawan bangsa sendiri. Itu Bang Soekarno. Jadi pasti ada perbedaan. Dan kebetulan secara aksioma, Islam kini juga merosot. Akibat tidak ada ukhuwah antara Islam dan Islam. Sampai terjadi sudah kemerdekaan zaman komunis. Orang Islam satu kapal, satu perahu zaman komunis dengan kendaraan Nasakom. Sampai sekarang Islam, apalagi sekarang Islam. Tapi Al-Quran mengatakan surat Al-Baqarah 120, Yahudi dan Nasrani tenang kepadamu Muhammad sebelum kamu ikut dengannya. Ini tidak aneh. Perjuangan ulama dari dulu sampai sekarang sampai akhir kiamat tidak akan henti-hentinya, banyak rintangan. Apalagi pemudanya. Karena para inong-inong ulama-ulama Islam jauh dengan ulama, dengan pemuda. Seperti Pun Gedang, Pun Payah tadi, yang tua di bawah, yang muda naik ke atas. Tapi kalau pemudanya mempunyai tauhid Islam, tidak akan terjadi seperti ini. Kedatangan Nabi Muhammad itu untuk mengalahkan negara agama lain. Baca surat Al-Fat ayat 28 Quran. Jadi sekarang umat Islam seolah-olah tidak berperan, hanya mengandalkan kuantitas bukan kualitas. Yang banyak bisa kalah oleh yang sedikit bila yang banyak tidak takut. Buktinya sekarang. Ya. Oke, sebelumnya Pak ya, bisa diperkenalkan dulu nama atau nama, usia dan sekarang. Jadi perlu Anda ketahui, adik-adikku yang Bapak cintai. Sebenarnya akhir ini nama panggilan sih, nama benar tercatat di KTP Ahmad Persungkawa. Tapi diganti oleh zaman sekarang ada Bah Gempur, ada provokator, banyak sebutan.
Itu padahal usia 23 tahun udah senja. Jalan kakinya saja sudah seperti itu pulang senja. Jadi bila bicara kesana kesini mohon maaf saja kepada adik-adikku yang kecil. Untuk kabar yang kami dengar kan Bapak ini veteran ya, mantan tentara gitu kan. Banyak yang kami dengar juga bahwasannya pada saat itu Bapak emang sebagai tentara perang atau ya kebetulan sebenarnya Bapak bukan veteran, tidak masuk tentara. Malah mah yang bikin rumah ini tentara nyebut kepada saya tokoh masyarakat, Bapak veteran. Saya bukan veteran. Bicara, Bapak tokoh. Tokoh mah orang kaya, bukan nama begini. Jangan takut Pak. Ini saya utus dari Kodim, Kerawang. Bapak rumahnya udah butut, mau diganti. Barulah saya bisa bicara. Tadinya takut. Karena saya disangka veteran. Disangka pejuang. Padahal saya belum pejuang. Veteran tahun berapa? Umur usia sekarang berapa? Tahun 60 aja udah habis. 45 sampai 60. Veteran sudah tidak ada. Tapi sekarang veteran jadi menambah terus. Saya terus terang, bukan apa-apa. Hanya kebetulan aktif di TAPI. Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia tahun 66. Itu dengan nama saya jadi mencuat ke atas. Disangkalah saya tokoh orang Pemda Kerawang. Padahal saya bukan tokoh. Bukan veteran. Belum pernah jadi pegawai negeri lagi. Hanya aktif di organisasi PII. untuk sekarang usianya? Usia sekarang udah 83. 3 tahun. Teman-teman dari PII udah pada mati. Oke. Kemarin juga kan banyak sumber juga yang udah kami cari bahwasannya Bapak ini cukup mengetahui lah kayak peristiwa terjadinya Nasdem Club dan segala macam halnya seperti itu. Kita mau menanyakan apakah Bapak pernah ikut serta pada kejadian Nasdem Club? Bapak tahun 45 itu kan masih kecil, masih sekolah. Saya punya ijazah tahun 1950-51 punya ijazah SR. Jadi tidak masuk di akal Pak. 45 itu berjuang. Kalau bikin tugu itu memang sekolah zaman dulu namanya iring-iringan melihat tugu, pembukaan tugu dengan tembok. Jadi jelas itu Bapak mengetahui dengan tembok itu baca buku karya Kindi Adam wawancara dengan Soekarno di rumahnya. Soekarno mengatakan di rumahnya Soekarno diserang oleh Soekarno CS, Hanafi, Soekarno, Hanafi dan Wikana dari komunis. Kalau si Bung tidak segera mengadakan proklamasi kemerdekaan akan jadi ribut. Soekarno marah. Dari duduknya berdiri marah kepada Soekarno. Soekarno bawa pisau buntu, golok pisau. Soekarno katakan, gorok leher saya. Ayo gorok. Soekarno tidak bisa jawab. Pisaunya pun jatuh. Lagi keadaan tegang demikian, itu saya baca buku. Bukan saya langsung. Dengan Soekarno, baca buku. Penjamu lidah rakyat. Diwawancarai oleh Kindi Adam, wartawan Amerika. Itu. Tanggal 15 Agustus, Soekarno baru pulang dari darat, Vietnam. Karena dipanggil oleh jenderal besar dari Jepang, dia ada di Vietnam. Tidak ketemu, pulang ke Jakarta. Di Kelapang Banteng, Bung Karno wawancara. Karena tentara Jepang masih penuh. Soekarno bicara hanya sebentar, 5 menit. Saudara-saudara,
apakah saudara-saudara percaya kepada aku? Percaya. Kalau udah percaya, udahlah, terbubar. Itu. Malamnya, tanggal 15 Agustus, di rumah Soekarno. Lagi keadaan tegang, tiba-tiba perwira peta dari Dengklok, bagaimana kalau dibawa ke daerah saya saja? Yang hadir, setuju. Soekarno ngomong begini, istrinya Megawati dengan Guntur kecil dibawalah ke Dengklok oleh Soekarno. Dengan Dengklok kurang lebih 2-3 jam dikejar oleh Subarjo, karena Subarjo membawa surat dari Jenderal Jepang, lupa namanya, Taiki apa siapa, mana Soekarno akan diberikan kemerdekaan. Di sini di Dengklok, Subarjo dengan Subeno ribut. Soekarno tidak akan diberikan oleh Subeno. Subarjo tetap akan mengambil ke Jakarta. Akhirnya disusun surat dari Jenderal Jepang. Soekarno bawalah ke Dengklok. Di Dengklok di rumah Jo Kisong. Jo Kisong itu adalah orang Cina, dimanapun, kapanpun namanya orang Cina, ekonominya beda dengan pribumi kan. Itu kawannya Pak Masrin. Dibawalah ke kandang Bangong, rumah Mbak Kisong. Mbak Kisong sendiri tidak tahu itu Soekarno. Di Jakarta, di konsep, itu hasil dari Dengklok. Ada yang mengatakan Dengklok tidak ada apa-apa. Itu karena Dengklok lah yang bisa merdeka. Malam Soekarno sebelum datang ke Dengklok, datang ke Cianjur, datang ke Jawa Tengah, Surabaya, 5 kiai. Bagaimana kalau pernah banyak cara segitu? 17. Soekarno maunya tanggal 15. Soekarno itu orang mana? Dari apa? Sampai dengan Dengklok ditutup-tutupi. Itu perbedaannya. Berarti Bapak belum pernah ketemu secara langsung sama Pak Soekarno? Enggak. Mungkin Bapak bisa tahu kenapa orang-orang menyangka atau berstigma bahwasannya Bapak ini seorang veteran. Kenapa orang-orang bisa seperti itu? Yang namanya veteran itu, ya itu dari Pemda Karawang, dari Kodim terutama datang utusan ke sini, Bapak veteran ya? Saya bukan veteran. Saya nggak pernah bekerja, tidak pernah jadi pegawai negeri sampai sekarang. Udahlah, Bapak rumahnya udah mau diganti, itu aja jawabnya. Karena saya tokoh, itu siapa yang tahu nama saya Ahmad Rusungkawa? Padahal saya nggak buat apa-apa untuk negara, untuk Pemda, tapi nama Ahmad Rusungkawa tercantum. Ini yang bikin siapa? Tahu, dia nggak tahu. Pokoknya nggak usah gitu lah. Pokoknya Bapak akan di rumah aja. Itu rumah ini. November, 10 November. Bikinnya 14 November. Kalau memang menyangka veteran tidak sembarangan ya Bang. Iya. Orang-orang mengatakan veteran karena kebodohan si Ahmad suka baca koran. Disangka orang veteran, bicaranya lantang di mana-mana. Karena itu aktivis PI. PI tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena ibun. Itu PI rohnya. Bicaranya juga ulil hak, wala kana moron. Mereka salah hak, walaupun pahit resikonya. Itu Islam. Tadi juga kan pakai belas sendiri bahwasannya pernah ini beberapa kali mengirim pesan terhadap presiden. Ya. Untuk orang-orang biasa mungkin agak susah buat bisa berinteraksi langsung atau bisa mengirim langsung pesan tersebut terhadap presiden. Tapi kenapa sih kakek itu bisa? Ya karena tidak ada keberanian. Padahal presiden itu kan
Hodamnya rakyat. Raja itu hodamnya rakyat. Kita kan tanya nggak apa-apa. Demokrasi. To the people, for the people, from the people. Soekarno bicara gitu kan. Oke. Betul. Sudah berapa kali mengirim pesan terhadap Presiden? Jokowi, Ya. 3 kali. 3 kali. Untuk pengaduan atau pelaporan apa aja? Ke-1 soal sekolah 8 jam. Oh iya, yang full time itu ya? Kedua soal krisis. Lihat di ILC, Indonesia Layer Club. Soekarno marah-marah kepada menterinya. Bikin surat. Maksudnya bikin surat supaya Presiden Jokowi datanglah ke Dengklok. Napaktilah Soekarno. Soekarno kan diribut di Jakarta. Rendahnya pulang dari Dengklok. Barangkali itu surat ini. Yang ketiga karena Soekarno itu suaranya dulu kan belum ada TV. Radio juga jarang. Kalau denger Soekarno pidatonya, saya jadi favorit. Gak ada orangnya, belum ada lahir presiden seperti Soekarno. Padahal mah si kakek ini, si Ahmad ini, kayak kalau ada SR dulu, sekarang SD. Karena sering baca, dengan jalan itulah terpaksa Bapak amanat kepada adik-adikku yang sekarang ada di sini. Banyak bacalah buku, segala ilmu dan baca. Di sekolah itu hanya berapa jam? Paling 5 jam, tapi di masyarakat. Kenal dengan masyarakat, itu ada kekuatan di situ tempatnya. Ini nama saya terkenal karena Pang pinter lah, Pang wanina lah, apa? Lihat aja pikir begini. Karena banyak baca buku. Jadi Soekarno itu memang bila dengar pidato Soekarno, Hatta makan juga sampai ditunda. Dan seorang bisa itu, lihat Soekarno pidato. Begitu. Karena tidak ada kepala negara seperti Soekarno sampai sekarang. Apalagi itu anti-imperialis, anti-kapitalis. Presiden mana yang berani kepada Eisenhower sampai keluar dari PBB, timbullah berdikari Soekarno. Tahun 51 kalau genap 1 kalau nggak salah, 51 itu udah kontra dengan Eisenhower. Guntur masih kecil. Presiden Soekarno itu memang walaupun banyak anti, saya baca yang pro. Karena bahasanya tanpa dikali, keberaniannya ya lumayan. Walaupun musuh-musuhnya banyak anti karena kesal kan, keberanian Indonesia. Pernah Soekarno debat di Landrat, lagi di tahanan, miskin. Baca buku juga tuh. Ditanya oleh hakim, revolusi apa yang tidak pakai bom? Jawab Soekarno, revolusi Nabi Isa, nggak pakai bom. Sampai hakim kagum. Pernah seperti itu. Ya harus diakui oleh kita semua bahwa Soekarno itu sampai sekarang namanya tetap kenang. Adapun dia disangka komunis, sangka apa, itu kan politik. Bagiannya tetap Muhammadiyah. Malah pernah berkata, bila saya mati, tulislah di kapanku Muhammadiyah. Hari ulang tahun PI ke berapa? Juga begitu. Hei pemuda, jangan jadi pemuda tempe, loyo-loyo. Jadilah pemuda Bantai Ketaton. Laksana kau akan jadi bintang Soraya. Bercita-cita selagi. Perkataannya terngiang-ngiang sampai sekarang. Malah menekan 17 Agustus juga. Sudah lama mungkin. Di saya tak,
udah aja. Musyawarah dulu, musyawarah dulu. Kata narasi itu, kata buku itu. Ya itu Soekarno. Banyak kan sih warisan Soekarno. Kalau ingat, hanya sudah dicatat. Via pidatonya di radio. Via koran, banyak koran. Pernah juga seorang tukang cukur di Bogor, Pak Hamim namanya. Kaget melihat Soekarno. Pak Hamim, ngobrol nih, luar. Bukan di koran. Pak Hamim tukang cukur, Soekarno di istana. Soekarno keluar, mau ke Jakarta. Pak Hamim nutupkan nutup pagarnya. Masuk ke istana. Soekarno datang, ada apa Mim? Pak Hamim bisa jawab. Adik, tadi yang pakai mobil Soekarno, yang mana ini Soekarno? Kedua, peristiwa Cikini, Soekarno akan ditembak di Idul Adha masjid. Dalam pengadilan yang menembaknya itu Sador dan Tasrif. Si penembak saf ketiga, keempat. Soekarno saf kedua. Di kalangan satu saf. Ditembak nggak kena. Hakim nanya, baca buku, baca koran. Kenapa segitu dekat nggak tembak? Udah tembak nggak kena. Jawab si saf kita, si penembak. Soekarno jadi 5, ada kalau kelihatannya 5. Itu jawaban tertuduh tersangka. Jadi tembaknya mulai saya selamat Soekarno. Berapa kejadian selamat terus. Jadi Soekarno itu ada 5. Itu di depan pengadilan. Saya baca gitu. Jadi kata orang mengisi kegelapan. Oh kenyataan begitu. Ada mahasiswa Jerman di sana. Saya nggak lihat, tapi yang hadir teman saya, Soekarno begini. Soekarno lagi rapat, meja panjang. Kopet itu banget ke dalam. Si sama siswa ini, wah ini kopet kusang darah nih. Angkat. Ke bawah. Berdiri. Si kebok itu, jauh yang. Kata Soekarno, ada apa deh? Apa? Itu narasi obrolan ke itu. Jadi kalau bicara kasar mah, mungkin nggak percaya, saya juga nggak percaya. Pemilihan presiden Ahok di Jakarta, saya memihak kepada Anies Baswedan. Kasih Ahok kesal. Karena melanggar surat Al-Maidah. Kesel saya. Baca ya, tengok ke Jakarta. 2 hari lagi penyolokan, Soekarno datang ke sini. Soekarno mimpi nih. Pakai payung. Waduh, celaka. Si Ahok menang nih. Ini pakai payung Soekarno ke sini. Ternyata kalah. Oh, bukan mayungnya si Ahok. Mayungnya Indonesia. Selamat Jakarta. Itu ketuanya udah kalah. Kemarin Jokowi dengan Prabowo, Soekarno datang. Mimpi lagi. Bawa bangku balik. Sukunya 2, seperti putaran bola. Mau begini aja. Saya datang. Berdua di panggung. Berdua. Taruh penjapan panggung gini, diduki. Saya berkoar, wah nomor 2 menang. Didudukan. Aing ini Soekarno. Menang nomor 2. Ternyata kalah. Didudukan. Jadi yang main begitu yang didudukan. Padahal begitu. Jokowi yang menang. Ketika kemarin 17 Agustus ke 75 tuh. Berapa? 2019. Soekarno datang lagi. Tapi nggak bersuara. Ternyata di sini nggak ada apa-apa karena corona itu
nggak ada rapat-rapat, nggak ada acara. Oh gitu, ternyata udah terjadi baru kata oh ini kayak gitu. Tadi kan salah acara malamnya, udah berdua duduki kan, menang berdua. Ternyata kalah diduduki. Ini saya juga heran, coba saudara aja. 4 kali datang, tahun ini kan berapa? Saya selalu terngiang-ngiang sewaktu Soekarno lagi sekolah di rumah Cokro Minoto. Satu rumah, seguru, sebantal, sekasur, Soekarno kalau mandi bicara pidato segala di kaca. Suwiryo bilang, mana mau dirbengin begitu pidato aja di depan kaca. Kata Pak Suwiryo. Soekarno menjawab, mana badan keren yang begitu dirbengin. Dibaca tuh, dari buku. Bukunya Soekarno itu apa? Ya ini akan jadi mertua. Jadi dibuang ke Ende, darat mah. Ende dipulangkan ke Bengkulu, ketemu dengan Megawati. Di situ dia masuk Muhammadiyah. Dengan Jenderal Sudirman Muhammadiyah, semua Muhammadiyah. Pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang, menurut Bapak aja, pendapat Bapak aja. Mintalah fatwa pada hatimu. Hati tidak pernah bohong. Kata indra itu ada 5. Kata hidung bau, tapi mata enggak. Telinga enggak. Hanya hidung. Hidung diam, si kuing ngedengar. Itu ngedengar naon, ngedengar apa hidung. Itu pada indra. Itu hanya hatilah yang tidak pernah bohong. Mintalah fatwa kepada hatimu. Tadi sudah katakan, hei pemuda, janganlah jadi pemuda tempe, loyo-loyo. Jadilah pemuda banteng, sator. Laksana kok akan jadi bintang suraya. Bercita-cita sesuatu. Hari esok ada tanganmu, hei pemuda, kamu akan jaya. Kuatkanlah pribadimu. Apa pribadi Anda? Anda yang jawab. Ada janda. Terakhir pesan, bekerjalah, kita tauhid. Karena kejujuran itu ada di Islam. Tidak ada aturan yang tinggi. Hanya Islam. Benar, salah, Allah Maha Tahu. Bukan kita hanya Pancasila. Pancasila itu wahyu. Pancasila itu rohyu, pemikiran manusia. Quran itu wahyu. Beda wahyu. Bukan itu. Malah Nacir disangka anti Pancasila. Padahal bicara di Karachi, Pakistan, Pancasila itu Islam versi Indonesia. Karena politik, akhirnya ya. Jadi jadilah politik seperti bermain tinju. Lihat, main tinju, babak belur, berangkulan. Cobalah kaum politik bisa nonton tinju. Kalau kita debat, bukan untuk menang, untuk mencari kawan berpikir. Itu pesan Bapak kepada adik-adikku. Debat ini jangan menang, ngalah nggak apa-apa. Gagasan anak kami dukung, tapi tidak akan kami ikut. Itu ukhuwah namanya. Nah, sekarang Islam lagi terjadi langsung perang agama antar Islam dan Kristen. Emang tadi sudah katakan surat Al-Baqarah 120 tidak akan senang kepadamu Muhammad orang Nasrani dan Yahudi sebelum kamu. Udah ada kira-kira. Padahal surat Al-Kafirun yang mendukung oleh din agama untuk Islam dengan Kristen itu emang tidak ada apa. Malah mah Nabi Isa juga berkata di pasal 16 surat Al-Yahya akan datang Nabi terakhir.
Aku pergi, dia akan datang. Tidak aku pergi kalau tidak datang. Padahal beda belum lahir Nabi Muhammad. Udah begitu. Karena di Taurat juga terdaftar orang Kristen syara'at. Malah Kristen itu agama perdamaian. Karena slogannya bila ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi yang kiri. Itu Kristen. Nabi Isa pernah berkata di kaum Hawariyun, perkataanmu itu emang obat, tapi perbuatan kamu jadi racun. Berhati-hati bicara. Bergaul emang tidak semudah teori, sulit untuk bersahabat. Kadang-kala kita juga nggak mau kenal tuh orang itu, suka ada gitu kan, orang begitu kepada kita. Karena masing-masing bawa naluri. Ada yang jauh-jauh dari dulur, ada yang dekat terlalu bertengkar, gitu. Jadi bergaul lah, tapi tanya pada aku masing-masing. Ini juga 5 orang, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Allah, dengerin tahu. Jadi jangan ada dusta di kita. Satu lagi nih Pak, tadi kan Bapak sering selalu mengucapkan baca dan baca. Untuk anak-anak sekarang nih, sepenting apa sih Pak baca itu? Sepenting apa sih baca itu? Segala ilmu ada di buku, lagi baca. Karena keranjang sampah dengan keranjang ilmu lain lagi. Keranjang ilmu semakin penuh, semakin kosong. Lain keranjang sampah sama semakin penuh. Ilmu mah nggak ada ujungnya, kurang aja. Itulah baca buku. Ada falsafat, ada agama, ada budayaan, ada perjudian, ada segala macam buku-buku. Tampung. Jangan sampai memori kita menerawang, melihat pun cemberut saja. Lihatlah angsa di kali, tenang aja. Tapi kakeknya kan bekor kemarin. Rupanya tenang aja, begitulah. Semoga tidak puas. Terima kasih Pak.